Selamat datang di Filosofi Tentang. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar dari para filsuf besar. Bergabunglah dengan kami untuk menggali ajaran-ajaran Stoik dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik yang akan kami hadirkan. Pergi secara diam-diam tidak selalu berarti melupakan. Seperti halnya perpisahan tidak selalu berarti akhir. Dalam diam, ada kekuatan yang memberi ruang bagi kenangan untuk berbicara, dan dalam perpisahan yang tenang, ada pelajaran tentang keabadian makna. Stoikisme, sebuah filsafat hidup yang menekankan kebijaksanaan, pengendalian diri, dan penerimaan, menawarkan pandangan mendalam tentang bagaimana menghadapi perpisahan. Tidak semua kepergian harus dirayakan dengan kata-kata besar atau emosi yang meluap. Terkadang, memilih untuk pergi secara diam-diam adalah bentuk tertinggi dari penghormatan, baik terhadap hubungan yang telah terjalin, maupun terhadap perjalanan hidup yang terus berlanjut. Dalam kehidupan, kita sering dihadapkan pada transisi yang mengharuskan kita meninggalkan sesuatu atau seseorang. Namun, kepergian ini tidak harus menjadi beban, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Sebaliknya, Stoikisme mengajarkan bahwa perpisahan adalah bagian alami dari alur kehidupan yang tidak bisa kita hindari. Cara kita menghadapinya, dengan ketenangan dan kebijaksanaan, adalah yang akan menentukan bagaimana kita dikenal. Dengan memahami bahwa yang benar-benar membuat kita dirindukan bukanlah momen terakhir perpisahan, tetapi cara kita hidup selama kita hadir, kita bisa melangkah pergi dengan hati yang ringan. Pergi secara diam-diam bukan tentang menghilang tanpa arti, tetapi tentang melepaskan dengan anggun, menyerahkan jejak kita kepada kenangan yang murni dan abadi. Ini adalah seni untuk memberikan ruang, meninggalkan makna, dan tetap dikenang tanpa perlu kata-kata besar. Dalam Stoikisme, pergi secara diam-diam tanpa mengundang perhatian bisa menjadi bentuk nyata dari kebijaksanaan dan pengendalian diri. Prinsip ini sejalan dengan gagasan untuk fokus pada hal-hal yang penting, tidak terikat pada validasi eksternal, dan menjalani hidup yang bermakna tanpa perlu pengakuan berlebihan dari orang lain. Menurut Stoikisme, pergi secara diam-diam dapat diartikan sebagai tindakan yang dilandasi oleh kesadaran akan keterbatasan kontrol kita. Kita tidak dapat mengendalikan bagaimana orang lain bereaksi terhadap kepergian kita, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita menghadapi perpisahan itu sendiri, dengan ketenangan, kerendahan hati, dan niat baik. Ketika kita memilih untuk pergi tanpa drama, kita menunjukkan penghormatan terhadap momen, hubungan, dan diri sendiri. Hal ini memungkinkan kita untuk meninggalkan kesan yang dalam tanpa menuntut perhatian. Orang lain akan lebih mudah mengenang kebaikan dan ketulusan yang telah kita tunjukkan daripada mengingat momen perpisahan yang penuh emosi. Stoikisme juga mengajarkan bahwa kita tidak perlu terlalu terikat pada tempat atau orang tertentu, karena semua hal bersifat sementara. Namun, sementara kita masih bersama, penting untuk memberi dampak positif, hidup dengan kebajikan, dan menjaga hubungan dengan cara yang adil dan penuh empati. Dengan begitu, ketika saatnya tiba untuk pergi, kehadiran kita telah memberikan makna yang cukup untuk dirindukan. Pergi secara diam-diam menurut Stoikisme bukanlah tindakan menghindar, melainkan bentuk penerimaan terhadap transisi yang alami dalam hidup. Ini adalah cara untuk menunjukkan keberanian, pengendalian diri, dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Kepergian seperti ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi orang lain tentang bagaimana menjalani hidup dengan penuh kebijaksanaan dan penghormatan terhadap waktu dan hubungan. Pergi secara diam-diam juga bisa dianggap sebagai bentuk pelepasan yang anggun, sesuatu yang sering ditekankan dalam Stoikisme. Filsafat ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu bersifat sementara, hubungan, keberadaan, bahkan kehidupan itu sendiri. Dengan menerima kenyataan ini tanpa berlebihan dalam emosi atau keterikatan, kita menjadi lebih damai dalam menghadapi perpisahan.
Dalam praktiknya, Stokisme mengajarkan bahwa nilai sejati dari seseorang tidak terletak pada cara mereka pergi, tetapi pada dampak yang telah mereka tinggalkan. Pergi secara diam-diam memungkinkan orang untuk mengenang kita berdasarkan tindakan kita, bukan berdasarkan momen emosional terakhir. Ketulusan, integritas, dan kebaikan yang telah kita tunjukkan sebelumnya akan berbicara lebih lantang daripada kata-kata perpisahan yang penuh dramatika. Keputusan untuk pergi dengan tenang juga mencerminkan kepercayaan bahwa hubungan atau kenangan yang berharga tidak memerlukan deklarasi besar untuk tetap hidup di hati orang lain. Sebagaimana Marcus Aurelius menulis, apapun yang berasal dari alam, biarkan itu terjadi sesuai jalannya, tanpa penghalang atau gangguan dari emosi yang tidak perlu. Dalam konteks ini, perpisahan adalah bagian dari alam, dan menjalani perpisahan dengan ketenangan adalah bagian dari kebijaksanaan hidup. Namun, penting juga untuk tetap memastikan bahwa pergi secara diam-diam tidak disalahartikan sebagai sikap mengabaikan atau melukai orang lain. Tindakan ini bukan tentang menarik diri secara tiba-tiba, tetapi lebih tentang memberikan ruang untuk kenangan yang indah tanpa membuat perpisahan itu terasa berat. Jika sebelumnya hubungan kita telah dihiasi dengan kebaikan dan perhatian yang tulus, maka kepergian yang tenang akan dirasakan sebagai sesuatu yang penuh penghormatan, bukan sebagai pengabaian. Belajar untuk dirindukan melalui tindakan pergi secara diam-diam menurut Stokisme adalah tentang mempraktikkan nilai-nilai inti seperti kebijaksanaan, pengendalian diri, dan penghormatan terhadap proses alami kehidupan. Kita tidak membutuhkan deklarasi besar untuk diingat. Kita hanya perlu hidup dengan kebajikan sehingga jejak kita meninggalkan makna yang mendalam di hati orang lain. Perpisahan yang tenang adalah pengingat bahwa yang paling dirindukan bukanlah kehadiran fisik, tetapi dampak yang kita bawa dalam hidup orang lain. Dalam perjalanan hidup, belajar untuk dirindukan dengan cara pergi secara diam-diam adalah seni menghormati batasan antara diri kita dan orang lain. Stokisme mengajarkan bahwa perpisahan adalah bagian dari siklus alam, dan yang benar-benar membuat seseorang dirindukan bukanlah kehadirannya yang mencolok, melainkan cara ia hidup dengan kebajikan selama berada di sana. Ketika kita pergi tanpa banyak kata, kita memberikan ruang bagi orang lain untuk merenungkan hubungan dan kenangan yang telah terjalin. Dalam ketenangan itu, emosi cenderung tumbuh secara alami, tidak dipaksakan oleh dramatisasi atau kebutuhan akan perhatian. Seperti prinsip Stoik, yang penting bukan apa yang terlihat di luar, tetapi apa yang bertahan di dalam. Pergi secara diam-diam juga melatih kita untuk tidak terlalu terikat pada validasi eksternal. Kita belajar melepaskan harapan agar orang lain merindukan kita dengan cara yang kita inginkan. Sebaliknya, kita menyerahkan kenangan dan dampak yang telah kita tinggalkan untuk berbicara dengan sendirinya. Tindakan ini mencerminkan sikap berani menghadapi ketidakpastian, sebuah kualitas yang dihormati dalam Stokisme. Di sisi lain, hal ini juga mengajarkan orang-orang di sekitar kita pelajaran yang penting. Menghargai kehadiran sebelum kepergian terjadi. Ketika kita hidup dengan kebajikan, menunjukkan empati, dan memberikan nilai kepada orang lain tanpa pamrih, kita meninggalkan bekas yang dalam di hati mereka. Dengan demikian, kepergian kita, meski tenang, meninggalkan rasa kehilangan yang penuh makna. Namun, keputusan untuk pergi secara diam-diam harus dilakukan dengan bijaksana dan penuh tanggung jawab. Tidak semua hubungan dapat diakhiri begitu saja tanpa penjelasan, terutama jika ada komitmen atau ikatan emosional yang kuat. Dalam situasi seperti itu, prinsip Stoik tentang keadilan dan rasa hormat tetap harus dijunjung tinggi. Diam yang penuh kebijaksanaan adalah diam yang tidak melukai. Menurut Stokisme, kepergian kita hanyalah bagian dari perjalanan yang lebih besar. Jika kita telah menjalani hidup dengan baik, hidup yang berpusat pada kebajikan, kejujuran, dan cinta yang tulus, maka jejak kita akan tetap hidup dalam pikiran dan hati orang lain.
Pergi secara diam-diam bukanlah akhir, melainkan cara untuk mengajarkan bahwa cinta dan penghargaan sejati tidak memerlukan kehadiran fisik, melainkan kehadiran makna. Dalam konsep Stoikisme, kepergian yang diam-diam juga bisa dilihat sebagai bentuk penghormatan kepada siklus kehidupan. Kita hadir dalam kehidupan orang lain untuk waktu tertentu, memberikan apa yang kita mampu, dan pada akhirnya pergi, membiarkan mereka melanjutkan perjalanan mereka tanpa terlalu banyak bergantung pada kehadiran kita. Sikap ini mencerminkan penerimaan akan kefanaan serta melepaskan ego yang seringkali menginginkan pengakuan atau perhatian saat pergi. Pergi secara diam-diam juga memberi ruang bagi hubungan untuk berkembang menjadi kenangan yang otentik. Dalam diam, orang lain akan merenungkan kualitas yang benar-benar membuat kita bermakna dalam hidup mereka. Ini berbeda dengan perpisahan yang penuh dengan kata-kata atau gestur besar, yang kadang-kadang malah bisa mengaburkan inti dari hubungan tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Marcus Aurelius, nilai dari sesuatu tidak terletak pada durasi atau intensitasnya, tetapi pada kualitasnya. Melalui perpisahan yang tenang, kita juga menunjukkan bahwa kita percaya pada kekuatan kenangan dan dampak kita, alih-alih memaksakan eksistensi kita secara berlebihan. Tindakan ini mencerminkan keyakinan Stoik bahwa apa yang abadi adalah hal-hal yang tidak terlihat, kebajikan, pengaruh baik, dan cinta yang telah kita berikan tanpa syarat. Keheningan dalam perpisahan justru memungkinkan emosi tulus muncul tanpa paksaan. Namun, Stoikisme juga mengingatkan kita untuk tidak melupakan tanggung jawab kita kepada orang lain. Jika kepergian kita berpotensi menyakitkan atau meninggalkan beban, penting untuk memastikan bahwa kita tidak mengabaikan kewajiban moral kita. Pergi dengan diam-diam bukan berarti pergi tanpa jejak, tetapi pergi dengan cara yang tidak membebani atau menciptakan luka. Dalam hidup, tindakan kita yang konsisten dengan nilai-nilai Stoik seperti kebijaksanaan, keberanian, dan keadilan akan lebih berarti daripada bagaimana kita mengakhiri hubungan atau situasi tertentu. Oleh karena itu, jika kita telah hidup dengan prinsip-prinsip ini, kepergian kita akan terasa sebagai transisi yang alami dan tidak meninggalkan rasa penyesalan, baik untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Belajar untuk dirindukan dengan cara pergi secara diam-diam adalah sebuah pelajaran untuk mempercayai bahwa kebaikan sejati tidak membutuhkan pengakuan, dan hubungan yang otentik tidak bergantung pada momen perpisahan yang dramatis. Hidup dengan penuh makna adalah cara terbaik untuk memastikan bahwa keberadaan kita, meskipun sementara, akan dikenang dengan kerinduan yang tulus. Ketika kita memilih untuk pergi secara diam-diam, kita juga melatih diri untuk melepaskan sesuatu dengan kesadaran penuh, tanpa rasa penyesalan atau harapan akan balasan emosional dari orang lain. Dalam Stoikisme, ini dikenal sebagai praktik apatheia, ketenangan pikiran yang dihasilkan dari kebebasan terhadap emosi yang tidak rasional. Melalui tindakan ini, kita mengajarkan diri kita untuk lebih menerima alur kehidupan tanpa melekat pada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Stoikisme juga mengingatkan bahwa segala hubungan dan pengalaman dalam hidup adalah pinjaman dari alam semesta. Ketika saatnya tiba untuk pergi, kita tidak kehilangan apapun karena pada dasarnya kita hanya mengembalikan apa yang sudah dipinjamkan. Dengan perspektif ini, kita mampu merangkul perpisahan dengan lapang dada, tanpa rasa takut atau penyesalan yang mengganggu. Sebagaimana Seneca berkata, apa yang ada di masa depan akan selalu datang, dan apa yang telah berlalu tidak dapat dikembalikan. Maka, hiduplah sekarang dengan bijak dan tanpa gangguan. Kepergian yang tenang juga menciptakan ruang bagi orang lain untuk belajar dari ketidakhadiran kita. Dalam diamnya perpisahan, mereka dapat menyadari nilai dari hubungan itu sendiri, tanpa terganggu oleh emosi yang berlebihan atau tuntutan akan perhatian. Kadang-kadang, orang mulai benar-benar menghargai apa yang mereka miliki hanya setelah itu tiada. Dengan pergi secara diam-diam,
kita memberi mereka kesempatan untuk menemukan rasa syukur tersebut secara mendalam. Namun, tindakan ini tidak berarti melupakan hubungan atau orang-orang yang kita tinggalkan. Dalam filosofi Stoik, meninggalkan sesuatu tidak berarti meniadakan nilai atau cinta yang pernah ada. Justru, itu adalah cara untuk menunjukkan rasa hormat yang sejati terhadap hubungan tersebut, tidak mencemarinya dengan drama atau emosi yang tidak perlu, melainkan membiarkannya tetap murni di dalam kenangan. Dengan memahami bahwa segala sesuatu memiliki waktu dan tempatnya sendiri, kita bisa melangkah pergi dengan rasa damai, meyakini bahwa hidup akan terus bergerak maju untuk semua pihak. Ketika kita pergi dengan hati yang tenang dan niat baik, kita tidak hanya melepaskan dengan cara yang terhormat tetapi juga mengajarkan pelajaran berharga tentang pentingnya menghargai momen dan hubungan. Kepergian yang tenang adalah cerminan dari kedewasaan emosional dan kebijaksanaan hidup. Itu adalah wujud nyata dari hidup yang selaras dengan alam, yang penuh dengan kebajikan, dan yang tidak bergantung pada perhatian atau pengakuan orang lain. Ketika kita pergi dengan cara ini, kita tidak hanya meninggalkan kenangan yang baik tetapi juga pelajaran tentang arti sejati dari keberadaan, penerimaan, dan cinta yang tulus. Dan itulah yang membuat kepergian kita dirindukan, bukan karena kita membuatnya mencolok, tetapi karena kita telah hidup dengan penuh makna. Dalam perjalanan menuju kepergian yang tenang, Stokisme juga mengajarkan bahwa yang dirindukan dari seseorang bukanlah semata kehadiran fisiknya, tetapi jejak kebaikan, kebijaksanaan, dan ketulusan yang telah ia tinggalkan. Pergi secara diam-diam memberikan peluang bagi kenangan ini untuk tumbuh tanpa terganggu oleh beban emosi atau kebutuhan akan validasi. Pilihan untuk pergi tanpa banyak kata atau drama juga mencerminkan keberanian dalam Stokisme, yaitu keberanian untuk melepaskan tanpa rasa takut akan dilupakan. Orang Stoik percaya bahwa hidup kita, bila dijalani dengan kebajikan, secara alami akan meninggalkan kesan yang mendalam. Ketulusan kita dalam bertindak dan berbicara menciptakan dampak yang bertahan jauh lebih lama daripada momen perpisahan yang berlebihan. Sebagaimana Epictetus menulis, jangan mencari untuk menjadi dirayakan. Carilah untuk menjadi benar-benar berguna. Keheningan dalam kepergian juga mencerminkan pengendalian diri yang tinggi, sebuah kebajikan penting dalam Stokisme. Dalam situasi di mana kita tergoda untuk mencari perhatian atau mengungkapkan emosi berlebih, memilih diam adalah cara untuk menjaga martabat diri dan hubungan kita. Dengan tidak memperbesar perpisahan, kita menunjukkan bahwa kita tidak memandangnya sebagai akhir yang dramatis, tetapi sebagai bagian alami dari siklus hidup yang terus bergerak. Selain itu, kepergian yang sederhana memungkinkan orang lain untuk mengisi ruang yang kita tinggalkan dengan refleksi. Mereka akan mengenang kebaikan kita, mendalami dampak dari keberadaan kita, dan mungkin belajar sesuatu tentang diri mereka sendiri dalam prosesnya. Pergi secara diam-diam memberi orang ruang untuk bertumbuh, sama seperti kita melangkah maju untuk melanjutkan perjalanan kita. Dalam melakukannya, kita juga melatih diri untuk menghargai momen-momen sebelum perpisahan. Stokisme mengajarkan pentingnya hidup di masa kini dan menghormati hubungan selagi masih berlangsung. Ketika hubungan atau interaksi itu dijalani dengan penuh perhatian dan makna, kepergian kita akan terasa sebagai transisi yang indah, bukan sebagai kehilangan yang menyakitkan. Pada akhirnya, kepergian yang dirindukan adalah hasil dari hidup yang telah memberikan makna, bukan dari cara kita memilih untuk pergi. Dengan mempraktikkan kebajikan Stoik seperti pengendalian diri, keberanian, kebijaksanaan, dan keadilan, kita dapat memastikan bahwa kehadiran kita, meski sementara, meninggalkan bekas yang mendalam dan positif. Kepergian yang tenang adalah pernyataan tanpa kata-kata bahwa hidup yang baik tidak membutuhkan pengakuan, melainkan cukup dibiarkan bersinar dalam hati mereka yang pernah disentuhnya. Dan dari situ, kerinduan akan hadir dengan sendirinya,
karena makna sejati tidak pernah memudar meski kita telah pergi. Kesimpulan, pergi secara diam-diam, dalam pandangan Stoikisme, adalah sebuah wujud keberanian, kebijaksanaan, dan pengendalian diri yang tinggi. Ini adalah cara untuk menerima bahwa semua hubungan, kehadiran, dan pengalaman dalam hidup adalah sementara, dan nilai sejatinya tidak terletak pada cara kita pergi, tetapi pada dampak yang telah kita tinggalkan. Dengan menjalani hidup yang penuh kebajikan, dengan kejujuran, empati, dan rasa hormat, kita menciptakan kenangan yang akan dikenang dengan tulus, bahkan ketika kita sudah tiada. Kepergian yang tenang tidak meniadakan nilai hubungan, melainkan membiarkan kenangan tumbuh secara alami tanpa gangguan dari emosi atau keinginan akan pengakuan. Ini juga mencerminkan sikap rendah hati dan penerimaan terhadap siklus kehidupan. Dalam ketenangan perpisahan, kita memberikan ruang bagi orang lain untuk merenungkan nilai-nilai yang telah kita bawa, serta menghargai momen yang telah dilewati bersama. Pada akhirnya, yang membuat kita dirindukan bukanlah kehadiran fisik atau momen perpisahan yang dramatis, melainkan cara kita hidup dengan makna, cinta, dan kebajikan. Pergi secara diam-diam adalah pelajaran tentang bagaimana meninggalkan jejak yang abadi, bukan melalui kata-kata atau tindakan besar, tetapi melalui kehidupan yang penuh makna dan dampak yang berbicara untuk kita, bahkan setelah kita melangkah pergi.